Selama 2 tahun, sejak tahun 1947 sampai 1949, Ko Kun Guan mempertaruhkan nyawa untuk membantu tentara Republik Indonesia dalam memerangi Nika. Senjata api jenis pistol metriliun buatannya ia persembahkan untuk para pejuang di wilayah Magelang. Atas jasa baiknya, Panglima Kodam 7 Mayor Jenderal Surono menganugerahinya surat penghargaan tertanggal 5 Oktober 1969. Merdeka, salam sebangsa setanah air, bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah Ko Kun Guan di masa Perang Kemerdekaan. Di awal Perang Dunia Kedua, kondisi perekonomian dunia mulai melambat. Masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia merasakan hal yang sama. Sikap netral pemerintah Kerajaan Belanda dalam Perang Dunia Kedua ternyata tak menyelamatkan Belanda dari kehancuran. Untuk meraih kemenangannya, Jerman menginvasi Belanda. Tak lama kemudian, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Kehadiran Jepang di Hindia Belanda diikuti dengan pengungsian besar-besaran warga keturunan Belanda dan Eropa. Pabrik cerutu milik keluarga Ko Kun Guan merasakan langsung eksodus besar-besaran warga Belanda dan Eropa keluar dari Indonesia. Cerutu yang selama ini dikonsumsi oleh warga Eropa di Hindia Belanda tak lagi terjual. Ekspor cerutu yang selama ini berlangsung ke Eropa juga terhenti. Akhirnya pabrik cerutu milik keluarga Ko Kun Guan harus tutup dan berhenti beroperasi. Kekalahan Jepang dari sekutu dengan cepat dimanfaatkan oleh pemuda pejuang untuk meraih kemerdekaan. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Belanda merasa kecolongan. Negeri jajahan yang telah ratusan tahun dikuasai kini lepas sudah. Hasrat Belanda untuk menguasai kembali daerah jajahannya dan menggagalkan kemerdekaan mendorong Belanda kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Rakyat Indonesia tak ingin kemerdekaannya direbut oleh bangsa lain. Untuk itu seluruh rakyat Indonesia bahu-membahu mempertahankan apa yang telah menjadi miliknya. Perang pun berkecamuk di seluruh wilayah Indonesia. Korban berjatuhan. Ko Kun Guan yang memiliki nama Kusumo Gondo Subroto merasa tergugah hatinya dan bangkit rasa nasionalismenya. Ko Kun Guan memutuskan untuk turut membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pabrik cerutu peninggalan ayahnya ia sulap menjadi bengkel untuk membuat senjata api. Puluhan senjata api jenis pistol metriliun ia hasilkan. Senjata itu kemudian ia bagi-bagikan kepada pejuang di wilayah Magelang. Berkat dukungan senjata yang diberikan Guan, pejuang dapat sedikit berlega hati karena mampu melawan keganasan tentara Nika yang memiliki senjata modern pada masanya. 2 tahun lamanya Guan memproduksi dan membiayai sendiri pembuatan senjata api di bekas pabrik cerutu milik keluarganya, tepatnya dari tahun 1947 hingga tahun 1949. Keputusan Guan menjadikan pabrik cerutu menjadi bengkel pembuatan senjata api merupakan tindakan yang penuh risiko. Pada awal agresi militer Belanda yang kedua, produksi senjata api buatan Ko Kun Guan terendus oleh Intel Belanda. Akibatnya Ko Kun Guan terancam ditembak mati oleh tentara Nika. Beruntung Tuhan Yang Maha Kuasa menyelamatkan Ko Kun Guan. Ko Kun Guan lahir pada 19 Mei 1906, anak keempat dari Ko Kuat I, Raja Cerutu dari Magelang.
Kemampuan tekniknya tumbuh saat ia bertugas sebagai teknisi di pabrik cerutu milik ayahnya yang bernama Kok Kuat I dan Jonek. Pabrik ini telah lama berdiri sejak tahun 1900 di Batavia, dan pada tahun 1908 dipindahkan ke Magelang, tepatnya di Jalan Juritan Kidul nomor 16 yang kini bernama Jalan Sriwijaya nomor 16 di kota Magelang. Di masa jayanya, pabrik cerutu ini mempekerjakan lebih dari 2.500 orang pegawai. Ko Kun Guan meninggal pada 21 September 1963 dalam usia 57 tahun. Dan pada tanggal 2 Agustus 2004, sebuah surat resmi yang ditetapkan oleh DHD 45 Jawa Tengah memancangkan bambu runcing berwarna merah putih di atas makam Ko Kun Guan sebagai rasa ucapan terima kasih atas perjuangan Ko Kun Guan selama ini. Demikian kisah Ko Kun Guan yang terpanggil membela tanah air dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya. Semoga jasa dan perjuangannya memperoleh balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar, dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.